Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan 2 pertanyaan. Mengapa ada istilah orang berdosa? Apa itu dosa? Dosa itu ada karena manusia melanggar hukum Allah. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berbunyi, "Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah." Jadi, istilah orang berdosa ini muncul karena orang tersebut melanggar hukum Allah dan akhirnya jatuh dalam dosa. Lalu, apa akibatnya jika kita berbuat dosa? Paulus menjawab, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa kita, yaitu orang-orang berdosa yang sudah jatuh ini, membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari maut. Ada sebuah kutipan di dalam buku God's Amazing Grace, halaman 10, paragraf yang kedua, dikatakan, Allah suka menganugerahkan kasih karunia bagi mereka yang haus akan air hidup. Kasih karunia itu diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya, bukan karena kelayakan kita menerimanya, tetapi justru karena kita merasa tidak layak sama sekali. Lalu, apakah karena sudah ada kasih karunia, maka Tuhan mengurangi keutuhan hukumnya dan kita bisa berbuat dosa yang adalah melanggar hukum Tuhan? Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 15, bunyinya, "Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak." Di dalam buku yang sama, God's Amazing Grace, halaman 10, paragraf yang ketiga dikatakan, tetapi Allah tidak menggunakan kasih karunia-Nya untuk mengendorkan keutuhan hukum-Nya. Kasih karunia Allah dan hukum kerajaan-Nya serasi, bagaikan 2 orang yang berjalan bergandengan tangan. Jadi, marilah kita terima kasih karunia dari Tuhan dan tetap menuruti seluruh perintah-Nya dengan bantuan kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.